Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hadratal muhtaramin yang sama-sama kita hormati, segenap pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Jami Al-Murtada, wabil khusus kepada Ketua DKM Masjid yaitu Al-Ustaz Zulkarnain. Kita doakan mudah-mudahan beliau beserta jajarannya Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa panjangkan umurnya dalam taat kepadanya, Allah berikan kesehatan, Allah ta'ala mudahkan hajat dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Juga pada para asatidz, para guru hadir yang telah mengimami salat tarawih kita tadi, Al-Ustaz Al-Haj Humaidi, dan juga para asatidz lain yang mohon maaf Al-Fakir tak sebut namanya satu persatu. Juga kepada para tokoh masyarakat, para sesepuh, kita doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan apa yang kita lakukan di malam hari ini senantiasa mendapat keridhaan dari Allah dan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada suatu hari, saudara, di dalam suatu hadis diceritakan bahwa saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang menaiki tangga mimbar beliau. Beliau, Bapak Ibu, punya mimbar enggak begini, enggak ditutup depannya. Kalau ini ketutup. Kalau Nabi punya mimbar itu plong, artinya jamaah yang mendengar khutbah Nabi itu bisa ngelihat seujur tubuhnya Nabi, dari ujung pala sampai ujung kaki bisa ngelihat, plong aja begitu. Kemudian Nabi punya mimbar itu, saudara, punya 3 anak tangga. Anak tangga pertama, kedua, ketiga, baru kemudian tempat duduk beliau. Kalau beliau lagi khutbah Jumat, antara 2 khutbah beliau duduk di situ, karena sebagian daripada syarat khutbah Jumat duduk di antara 2 khutbah. Saat itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam hendak berkhutbah naik tangga mimbar yang pertama, tiba-tiba nggak ada orang yang doa, Nabi bilang amin. Kemudian naik tangga yang kedua, Nabi bilang amin lagi. Tangga yang ketiga, Nabi bilang amin lagi. Nabi berucap amin sebanyak 3 kali saat beliau naik tangga. Karena beliau hendak berkhutbah, sahabat nggak ada yang berani nanya. Nabi selesai khutbah, baru datuh sahabat nanya, ya Rasulullah, lima amanta talatan, kenapa engkau berucap amin sebanyak 3 kali saat tadi naik mimbar? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katakan, atani Jibrilu, tadi waktu saya naik mimbar Jibril datang kepada saya. Nih sahabat pada nggak ngelihat malaikat Jibril, yang ngelihat hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kan punya mukjizat, dia bisa ngelihat hal-hal yang mughayyabat, hal-hal yang gaib. Dalam satu hadis Nabi bilang, ra'aitu Jibril lahu situmi'ati janah, aku pernah melihat Jibril, dia memiliki 600 sayap. Jadi Nabi pernah melihat Jibril dengan rupa aslinya. Itu beliau, Jibril punya sayap sebanyak 600, saudara. Satu sayapnya Jibril itu bisa menutupi alam semesta, itu satu sayap. Bagaimana kalau 600 sayap? Itu baru Jibril, Pak, belum Mikail, belum Israfil, belum Israel. Itu baru makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan Zam-Zam
Zam-zam yang kalau kita ke Mekah, Madinah tuh kita minum bawa pulang kadang-kadang ke tanah air, itu tahu ciptaan dari mana? Kata Nabi, Zamzamu hafnatun min janahi Jibril. Zam-zam itu tercipta dari kepakan sayapnya malaikat Jibril. Jadi itu air zam-zam itu saudara merupakan kepakan dari sayap malaikat Jibril alaihi salam. Itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi saat naik tangga yang pertama, Bu, Pak, Nabi bilang amin, katanya Jibril datang. Kemudian kata Jibril begini, ya Muhammad, wahai Muhammad, wailun liman adraka Ramadan falam yughfarlah. Celaka, disumpahin nama Jibril, didoain celaka. Orang yang dapat bulan suci Ramadan tapi nggak dapat ampunan dari Allah Ta'ala. Kata Jibril, gol amin, katakan amin Muhammad. Maka Nabi bilang amin. Itulah kenapa Nabi tadi naik mimbar bilang amin. Jibril doa, Nabi Muhammad disuruh ngaminin. Itu yang pertama. Tangga yang kedua kata Jibril, ya Muhammad, wailun liman adraka abawaihi au ahadahuma. Celaka orang yang dapat kedua orang tuanya masih hidup atau salah satunya masih hidup tapi dia nggak bisa bakti kepada orang tuanya. Qul amin, katakan amin Muhammad. Maka Nabi bilang amin. Di tangga yang ketiga Jibril katakan, ya Muhammad, wailun liman dzukirta indah walam yusalli alaika. Celaka orang yang mendengar namamu disebut tapi dia nggak mau baca sholawat kepadamu. Maka Nabi bilang amin. 3 doa Jibril yang diamini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya mau tanya nih, kira-kira kalau yang doa Jibril yang ngaminin Nabi itu doa ijabah apakah kagak, Pak, Bu? Jangankan Jibril yang doa yang ngaminin Nabi, kita punya emak, ibu kita doain kita, ya Allah lu tong gua doain lu biar berkah. Itu hati kita gede batu rasanya tuh. Hati kita gede banget, ya Allah doa emak, orang tua kita, emak kita, ibu kita doain, yakin mat doa ibu kita tembus ijabah, itu baru ibu kita. Bagaimana yang doa Jibril yang ngaminin Nabi Muhammad, ini udah pasti ijabah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya nggak mau bahas saat Nabi naik tangga kedua dan ketiga karena terlalu panjang waktunya, bisa-bisa nyampe jam 12 Bapak Ibu kagak pulang ke rumah. Yang saya mau bahas yang pertama aja. Kata Jibril, celaka tuh orang yang nggak dapat bulan Ramadan tapi dia nggak dapat ampunan di bulan suci Ramadan. Mungkin di antara kita semua ada dalam benak hati kita pertanyaan, Bapak Ibu, gimana bisa itu orang dapat bulan Ramadan tapi kok bisa nggak dapat ampunan dari Allah? Padahal yang kita tahu saudara, dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, idza jaa syahrul Ramadan futihat abwabul jannah. Kalau datang bulan suci Ramadan maka itu pintu surga dibuka. Obral tuh, amalan-amalan diobral sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ghulliqat abwabun nar, pintu neraka ditutup. Wa suffidatis syayatin, setan-setan pada dibelenggu semuanya. Artinya nih bulan-bulan yang penuh obral dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kok bisa ada orang dapat Ramadan dia nggak dapat ampunan? Tentu ini menjadi pertanyaan besar buat kita. Maka kata ulama saudara, ada beberapa golongan orang yang dapat bulan suci Ramadan, dia lalui bulan suci Ramadan tapi dia nggak dapat ampunan bulan suci dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa orangnya saudara? Yang pertama kata ulama, orang yang menodai bulan suci Ramadan. Orang yang ngotorin bulan suci Ramadan nggak ada hak dia dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatta beribu kali dia dapat malam Lailatul Qadar, kalau dia nodain bulan suci Ramadan nggak dapat dia ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa nih orang yang nodain bulan suci Ramadan? Salah satu contohnya orang yang kalau siang hari mokel, kalau baca bocah sekarang namanya mokel, Pak. Itu mokel tuh, mokel tuh kalau baca bahasa sekarang namanya batal puasa di siang hari, namanya mokel katanya, kata bocah sekarang tuh. Ya itu kan kadang-kadang ada warung makan yang hordingnya ditutup setengah tuh, Pak, yang cuman kelihatan kakinya doang. Itu kan pada mokel tuh di dalam tuh, pada batal puasa, nggak ada udzur, sakit kagak, musafir kagak, nggak ada uzur dia, emang kagak mau puasa. Ini orang-orang yang nodain bulan suci Ramadan.
Bahkan kalau kita lihat kitab-kitab fikih, saudara, orang yang nggak ada udzur batal puasa Ramadan, meskipun dia puasanya kagak sah, tetap wajib imsak sampai maghrib. Apa itu imsak? Imsak itu nahan makan, nahan minum sampai maghrib. Jangan mentang-mentang udah batal puasa seenaknya makan. Ini mindset orang awam yang kebanyakan salah. Kebanyakan orang kan begini, udah batal ini tadi, ya nggak apa-apa, udah seterusnya kita makan sepanjang hari Ramadan. Nggak boleh Pak, wajib dia imsak. Hatta dia batal puasanya, dosa gede yang dia dapat. Contoh bapak-bapak, ibu-ibu, misalnya nih ada orang kagak puasa sengaja, emang dia males puasa, jam 8 dia udah ngopi, jam 8 udah ngopi tuh, satu cangkir kopi kira-kira berapa kali seruput tuh Pak? Hah? 20-an ya? Udah puluhan, udah pernah Ustaz ini 20 kali nyeruput itu Pak, 20 seruput jam 8 pagi, 20 dosa gede sama dia itu udah gede dosanya. Kata siapa dosa kecil? Kak pikir dia kan begini, sekali nyeruput kan batal tuh puasa, udah seruputan kedua nggak ada dosa lagi. Lalu kata siapa? Wajib nahan sampai maghrib, berarti kalau nggak dilakuin kan haram sama dia. Maka seruputan kedua dosa, ketiga dosa, baru ngopi, belum ngerokok. Mana rokoknya Samsu lagi kan lama banget itu ya, berapa kali tuh dia ngisap rokok, dosa lagi aja. Belum makan Pak, berapa butir nasi masuk ke dalam tenggorokan dia, hitung dosa ada tuh semua. Itu baru jam 8 pagi, entar jam 11 dia ngopi lagi, dosa lagi tuh. Jam 2 dia ngopi lagi, dosa lagi. Jam 4 sore dia ngopi lagi, dosa lagi. Itu kalau dari awal Ramadan sampai 30 hari Ramadan, orang-orang mah pada diampunin Allah, keluar dari Ramadan dia nggak diampunin Allah. Apa? Panen dosa. Maka orang yang begini menodai bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semua, anak cucu kita nggak ada yang kayak gitu, amin ya rabbal alamin. Yang kedua, orang yang dapat bulan Ramadan tapi dia nggak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang-orang yang bulan Ramadan berlalu padanya dia biasa-biasa aja, kayak kagak ada excitednya, kayak kagak ada euforianya, kayak kagak ada mau berubah meningkatkan ibadahnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih bapak-bapak, kayaknya penyakitnya kagak di mana-mana dah. Kalau hari pertama Ramadan itu masjid musola penuh buat taraweh, sampai jalanan ditutup kadang-kadang. Belum ada seminggu alhamdulillah udah mengalami kemajuan sopnya maju, maksudnya makin lama makin maju. Ini didasari karena manajemen niat yang nggak baik. Kebanyakan orang saat datang bulan suci Ramadan, mereka semangat ibadah bukan karena niat hati pengen berubah, tapi karena euforia, kebawa euforia, melihat orang pada semangat jadi ikut semangat. Entar udah kesono-sono lama-kelamaan ya makin kurang aja. Kenapa? Karena bukan niat dari dalam hati. Maka Nabi bilang innamal a'malu binniyat, amal itu tergantung niat. Kalau orang dari awal masuk Ramadan niat buat memperbaikinya benar, insya Allah 30 hari Ramadan gak bakal dia ninggalin sholat taraweh. Ini kan udah masya Allah udah berapa sop tadi itu satu ya, awal-awal rame nggak? Penuh, makin lama makin maju ya. Kita husnuzon ya, barangkali ada sebagian saudara kita memang udah pulang kampung, tapi masalahnya di kampungnya juga sama, sopnya juga maju juga. Jadi bagaimana tuh urusan itu? Emang dia kagak sembahyang berarti ya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang ketiga, orang yang dapat bulan suci Ramadan tapi nggak mau melandasi itu semua dengan ilmu agama. Pakai Pak ilmu agama. Puasa kita sah apa enggak? Besok kita bayar zakat fitrah, bagaimana zakat kita bisa sah? Landasi itu semua dengan ilmu agama. Apalagi tadi kita taraweh, ada namanya Bilal tuh, salat taraweh ajarakumullah la ilaha illallah. Sebagian saudara kita bilang kayak gini, kagak ada tuh zaman Nabi salat taraweh pakai Bilal begitu, nggak ada. Apalagi pakai Khalifatul Rasulillah Amirul Mukminin Abi Bakrin Siddiq taradduan. Jelas kagak ada khalifah, memang Nabi masih hidup, belum ada khalifah.
Bagaimana jawab pertanyaan orang-orang kayak gitu saudara? Dalam hadis, awas, yang diriwayatkan Imam Muslim. Cek di hadis riwayat Imam Muslim, hadis nomor 889, Sahih Muslim, atau di Sunan Abi Daud, atau juga ada meriwayatkan Imam Ahmad ibn Hambal dalam Musnad Imam Ahmad ibn Hambal. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tusil solatan bi solatin hatta takhruja atta tatakallama au takhruja. Kata Nabi, la tusil, jangan kau sambung solatan bi solatin, satu solat dengan solat yang lain, hatta tatakalam, hingga kalian bicara, au takhruja, atau kalian keluar. Nabi memerintahkan kita, larang kita jangan habis sembayang lagi. Sampai kapan? Sampai ente ngobrol dulu sama temen tuh. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Semalam Liga Champion menang siapa tuh? Madrid sama Benfica. Oh, menang Madrid. Oh yaudah, sembayang lagi. Itu namanya ngobrol. Atau kalau nggak mau ngobrol, pindah tempat. Maka kadang-kadang kita habis sembayang fardu, mau sembayang ba'diyah, pindah tempat ya Pak ya. Nah itu tuh jangan nyambung tuh. Ulama kita bijak. Kalau sholat taraweh nggak pakai Bilal, pakai pindah tempat, berantakan Pak. Ini ntar gua rokaat pertama di sono ya, di ujung ya, ntar gua bisa ntar di sono ya, di ujung ya. Wah tuh berantakan. Maka ulama kita bijak, bikinin aja pakai Bilal, sholat taraweh aja rokumullah. Kan pada jawab tuh, la ilaha illallah, itu namanya tata kalam. Maka kita sholat nggak jadi masuk dalam larangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lagi pula bapak-bapak, sholat itu terbagi menjadi 4 dari sisi adzan dan iqamah. Yang pertama, ada sholat yang sunnah adzan, sunnah qomat. Ini sholat 5 waktu: Johor, asar, maghrib, isya, subuh. Adzan sunnah, qomat sunnah. 2, sholat yang enggak sunnah adzan tapi sunnahnya langsung qomat, yaitu sholat fardu yang dijamak. Misal kita pulang kampung, jamak takdim zohor sama asar. Zohor kita adzan, ntar mau sembahyang asar nggak usah adzan lagi, langsung qomat. Yang ketiga, nggak sunnah adzan, nggak sunnah qomat, tapi sunnah nida. Apa itu nida? Nida itu seruan. Kayak gimana? Sholatu jami'ah rahimakumullah. Tuh sholatu jami'ah namanya nida. Sunnahnya pada apa? Sholat sunnah yang disyariatkan berjamaah. Mana sholat sunnah yang disyariatkan berjamaah? Taraweh. Taraweh sunnah tuh, jamaah. Sholat Idul Fitri sunnah berjamaah. Maka kalau imam baca sholatu jami'ah rahimakumullah, lagi sholat taraweh sunnah. Tapi kalau lagi sembahyang wajib, sholat isya contohnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, qomat, la ilaha illallah, imamnya gini, sholatu jami'ah rahimakumullah. Nggak sunnah tuh baca nida. Kenapa? Karena nida itu diucap saat kita sholat sunnah yang disyariatkan berjamaah. Yang keempat, azan nggak sunnah, qomat nggak sunnah, nida nggak sunnah. Sholat apa itu? Sholat sunnah yang nggak disyariatkan berjamaah. Contoh duha. Duha nggak ada azan, duha nggak ada qomat, dan duha nggak ada sholatu jamiah, nggak ada. Maka itu semuanya ada berlandaskan dengan ilmu agama. Maka mari sama-sama saudara kita landasi ibadah-ibadah kita dengan ilmu agama. Yang terakhir saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang nggak dapat ampunan Ramadan, orang yang di hatinya masih punya dengki, dendam, nggak mau maafin saudaranya. Terakhir sebagai penutup saya kisahkan satu buah kisah di dalam kitab Nawadir Qulyubi. Imam Qulyubi katakan, satu hari terjadi dialog antara Fir'aun dengan iblis. Kemudian Fir'aun bertanya kepada iblis, wahai iblis, kita berdua makhluk yang durjana. Aku ngaku-ngaku Tuhan, kamu nggak mau sujud kepada Adam. Tapi ada nggak sih orang asyarru minna, yang lebih buruk daripada kita? Apa jawaban iblis? Ada. Iya, ada orang yang lebih buruk dari kita berdua. Maka Fir'aun tanya, siapa wahai iblis? Maka kata iblis, orang yang saudaranya, temannya, tetangganya minta maaf tapi dia nggak mau maafin, itu lebih buruk daripada kita berdua. Hati-hati Pak, kalau orang minta maaf sama kita, kita nggak mau maafin Pak. Baik-baik.
apalagi kalau kita nggak maafin sampai ke bawah mati. Saya orang Betawi, mohon maaf, kadang-kadang orang Betawi adat kalau udah gede begitu, gua mah sampai mati gua nggak maafin. Hati-hati tuh, mati ke bawah dendam sama orang lain, bebek di dalam kubur. Maafin kesalahan orang. Kita punya salah sama orang, kita minta maaf. Orang nggak mau maafin kita terserah, yang penting kitanya udah minta maaf. Cuman besok kalau ngelihat dia lewat depan kita, kita panggil, mau kemana Un gitu, mau kemana Iblis. Nah, lebih parah daripada Fir'aun dan Iblis. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini dapat Al-Fakir sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.